Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini malam 2 Syawal ya, tadi pagi 1 Syawal Idul Fitri tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Pada hari ini saya mulai memiliki keinginan, semoga mulai malam ini saya bisa minimal 1 video untuk 1 masalah agama. Syukur-syukur jika lengkap. Dalam sehari kita belajar 1 ayat beserta tafsirnya, 1 hadis beserta penjelasannya, 1 masalah fikih beserta penjelasannya. Insya Allah dalam setahun, ya mungkin Idul Fitri tahun depan, insya Allah paling tidak kita sudah memiliki minimal 300 pengetahuan tentang Al-Quran, hadis ya, dan masalah fikih, termasuk juga di sini akidah, masalah akidah dan lainnya. Ya, ini memicu saya, semoga bisa bermanfaat dan juga sebagai wasiat atau sebagai warisan, semoga nanti bisa untuk anak cucu saya semuanya, murid-murid saya dan saudara-saudara saya serta teman-teman saya semuanya nanti. Semoga Allah Ta'ala melancarkan apa yang saya lakukan ini dan memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Pada hari ini kita mulai saja dari tafsir Al-Fatihah. Saya menggunakan tafsir As-Sa'di karena tafsir As-Sa'di insya Allah lebih ya, termasuk yang ringkas dari simpulan tafsir-tafsir ulama sebelumnya. Insya Allah lebih mudah dipahami dan praktis. Diawali dengan surah Al-Fatihah dengan 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pendapat para ulama mengenai apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam ayat Al-Fatihah ataukah tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Tapi kita tidak perlu mempermasalahkan itu terlalu dalam ya. Yang jelas kita pahami saja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Dari sini jelaskan Bismillah itu memulai semua hal ya, memulai semua hal dengan nama Allah Ta'ala. Dan kata ism, nama itu membedakan satu hal dengan lainnya. Nah, di sini nama siapa? Nama Allah. Nama Allah ini adalah zat yang menciptakan alam semesta, yang berhak diibadahi satu-satunya ya, dan merupakan nama yang memiliki sifat, nama-nama dan sifat lainnya ya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, walillahi asmaul husna ya, dan milik Allah lah asmaul husna. Jadi semua nama dan sifat Allah itu milik Allah ya, itu ya. Tapi nama ini sangat utama, tidak boleh menggunakan nama ini bersendirian. Jadi memberi nama anaknya dengan Allah atau Tuhan itu tidak boleh. Para ulama menghukumi kafir apabila tidak mau merubahnya. Karena nama Allah ini hanya untuk Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Ya ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah menamakan ya, menunjukkan namanya kepada manusia, namanya Allah ya.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu sebenarnya sama-sama dari rahmah. Cuma bedanya kalau Ar-Rahman itu rahmatnya itu lebih luas ya, dan mutlak. Semua hambanya mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, baik itu yang beribadah kepadanya ataupun yang tidak. Sedangkan Ar-Rahim itu rahmat yang hanya diberikan kepada hamba yang dicintainya di dunia dan di akhirat ya. Maka di bahasa Indonesia ada Maha Pengasih dan Penyayang, bedanya itu ya. Itu dan Ar-Rahmanir-Rahim itu termasuk dalam Asmaul Husna, yang mana kita wajib mengimani nama-nama dan sifat Allah Ta'ala ya. Ini Asmaul Husna itu juga dipergunakan sebagai wasilah dalam berdoa. Kita diperbolehkan menggunakan Asmaul Husna dalam doa-doa kita, doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan doa itu ibadah, makanya harus hanya kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim itu apabila di dalam sholat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diucapkan, ada yang tidak. Kita tidak memperdalam masalah itu. Silakan memilih yang menurut Anda tenang ya, karena itu masalah fikih ya. Tapi yang jelas kalau Al-Fatihah wajib mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baik itu secara jariyah diucapkan, kalau misalnya pas sholatnya jariyah, ataupun diucapkan dengan lirih ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seperti yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Para imam itu bukan berarti mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, mereka membaca tetapi tidak diperdengarkan ya. Itu sunnah yang saya lebih memilih ke sana. Bismillahirrahmanirrahim juga tidak digunakan untuk semua surat Al-Quran. Ada satu surat yang tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah Taubah ya. Itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya ya. Ini sekilas ya pemahaman atau tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Semoga insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.